Om Swastiastu, ketemu lagi dengan saya, dan kali ini saya akan mencoba untuk menyampaikan makna Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu. Beberapa orang teman saya, ada yang bertanya kepada saya bahwa kenapa Hari Raya Nyepi itu dirayakan dengan cara menyepi atau hening, tidak dirayakan seperti tahun baru yang lainnya dengan cara bersenang-senang, pesta, dan lainnya. Oke, sebelum kita sampai ke sana, saya akan menguraikan sedikit pengertian Hari Raya Nyepi. Nah, nyepi berasal dari kata sepi, atau sunyi, atau senyap, atau hening. Jadi Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender Saka yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan tahun baru Masehi, tahun baru Saka di Bali dan dimulai dengan cara menyepi. Tidak ada aktivitas seperti biasa, semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum seperti bandar udara internasional pun tutup. Namun tidak untuk rumah sakit. Jadi tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon kehadapan Ida Sang Yang Widewasa, Tuhan Yang Maha Esa, untuk menyucikan buana alit, alam manusia, mikrokosmos, dan buana agung, makrokosmos atau alam semesta. Ya, sebelum Hari Raya Nyepi, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu, khususnya di daerah Bali dan di Indonesia pada umumnya. 3 atau 2 hari sebelum Nyepi, umat Hindu melakukan penyucian dengan cara melakukan upacara melasti atau disebut juga melis, mekis. Nah, dan pada hari ini segala sarana persembahyaan yang ada di pura atau tempat suci akan dibawa ke pantai atau danau, karena laut dan danau adalah sumber air suci atau tirta amarta dan bisa menyucikan segala letah atau kotor di dalam diri manusia dan alam semesta. Sehari sebelum Nyepi, yaitu pada Tilem Sase Kesanga atau bulan mati yang ke-9, umat Hindu akan melaksanakan upacara Buta Yadnya di segala tingkatan masyarakat, yang mulai dari masing-masing keluarga, banjar, desa, kecamatan, dan seterusnya, dengan cara mengaturkan taur atau mecaru. Ya, taur atau pecaruan merupakan penyucian atau pemarisuda buta kala, sehingga diharapkan segala letah atau kekotoran di dunia ini akan sirna semuanya. Jadi caru yang dilaksanakan di rumah masing-masing itu biasanya terdiri dari nasi manca warna atau 5 warna yang berjumlah 9 tanding atau 9 paket beserta lauk pauknya seperti ayam berumbun atau ayam berwarna-warni dan disertai dengan tetabuhan arak atau tuak, ya. Arak atau tuak. Nah, Buta Yadnya ini ditujukan kepada Sang Buta Raja, Buta Kala, dan Betara Kala, dengan tujuan memohon supaya mereka tidak mengganggu umat manusia di bumi ini. Ya, mecaru biasanya diikuti dengan upacara pengerupukan, yaitu dengan cara nyebar nasi tawur, kemudian mengobori rumah dan seluruh pekarangan, serta memukul benda-benda apa saja, ya, biasanya memukul kentongan, kemudian memukul benda-benda yang bisa bunyi hingga bersuara ramai, ya. Dimana tujuan pengerupukan ini adalah untuk mengusir buta kala dari lingkungan rumah, pekarangan,
dan lingkungan sekitar. Nah, khusus di Bali dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, pengerupukan biasanya dimeriahkan dengan mengarak atau pawai ogoh-ogoh, di mana ogoh-ogoh tersebut disimbolkan perwujudan buta kala, kemudian diarak keliling lingkungan, dan setelah itu kemudian selanjutnya akan dibakar. Tujuannya adalah secara simbolis untuk mengusir buta kala dari lingkungan sekitar kita. Dan keesokan harinya, yaitu pada Pinanggal Pisan Sasekedase atau tanggal 1 bulan ke-10, tibalah Hari Raya Nyepi. Nah, pada hari ini tidak ada kesibukan aktivitas seperti biasa. Umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, yaitu yang terdiri dari amati geni, ya, tidak menggunakan atau menghidupkan api, ya, yang berhubungan dengan api-api itu tidak boleh digunakan. Kemudian amati karya, jadi kita tidak melakukan pekerjaan. Amati lelungan, tidak boleh bepergian. Dan amati lelangwan, atau tidak mendengarkan hiburan. Di samping melakukan catur berata, maka umat akan melaksanakan tapa berata, yoga dan semadi. Ya, dengan menjalankan tapa atau pengekangan diri atau latihan ketahanan untuk merasakan penderitaan, maka kita tidak akan dapat menyadari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widewasa. Selanjutnya, berata adalah pengekangan hawa nafsu, belajar mengekang hawa nafsu untuk menghindari yang dilarang oleh agama. Kemudian yoga, yang artinya kita bisa menghubungkan jiwa kita dengan Paramatma atau Tuhan. Dan semadi, yaitu dengan tujuan memanunggalkan diri kita kepada Tuhan, ya. Semuanya itu bertujuan untuk menyucikan lahir dan batin umat manusia. Nah, hal yang paling berat dan berbeda dirasakan pada zaman sekarang ini dibandingkan terdahulu adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Ya, dan seperti yang kita ketahui bersama dan kita alami bersama bahwa sekarang ini kita sudah masuk di era digitalisasi. Ya. Kemudian di mana semua kegiatan bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih dan lebih mudah. Di mana digitalisasi ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam aspek kehidupan kita. Ya, perkembangan era digitalisasi ini juga terus berjalan tanpa bisa kita hentikan. Ya, karena sebenarnya masyarakat sendirilah yang meminta dan menuntut. Ya, segala sesuatu itu akan menjadi lebih praktis dan lebih efisien. Ya, secara umum, era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang didukung kehidupan kita sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Ya, perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan itu sangat pesat, seperti contohnya ada di bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, digitalisasi ini perkembangannya paling pesat. Ya, kalau kita sekarang membayangkan bahwa berbicara dengan orang lain, maka dengan segera kita akan bisa memanfaatkan itu. Ya, dan untuk komunikasi agar terhubung dengan orang lain itu bisa setiap saat kita lakukan dimanapun kita berada dan sama siapapun kita akan berbicara.
Bahkan sekarang kita sudah bisa berkomunikasi lewat video call, ya, yang pada zaman dulu tidak terpikirkan sedikit pun oleh kita. Ya, kemudian berkembang dengan ada aplikasi untuk berbisnis, di mana teknologi digital membuat perusahaan menjadi lebih mudah untuk menjangkau konsumen atau masyarakat, baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Kemudian ada teknologi finansial, yaitu perkembangan sektor keuangan yang juga terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini. Ya, seperti contohnya ada beberapa platform yang menyediakan dompet digital, mobile banking, kemudian ada internet banking, dan ada juga pinjaman online dan lain-lain. Nah, yang menjadi concern kita semua adalah perkembangan e-commerce. Jadi perkembangan yang sangat mendongkrak perekonomian adalah kehadiran e-commerce. Ini merupakan sebuah layanan penyedia produk dan barang dengan cara online. Jadi, lewat sebuah aplikasi atau website secara digital, Anda tidak perlu lagi pergi ke mall, tidak perlu lagi pergi ke toko, tidak perlu lagi pergi ke pasar untuk membeli sebuah barang. Karena sekarang kita bisa membeli langsung lewat handphone di tangan Anda, dimanapun Anda berada. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita pada merayakan Nyepi ini. Dikutip dari baliprof.go.id, dari Provinsi Bali memutuskan bahwa pada Hari Raya Nyepi Tahun Baru Sake 1943 yang lalu, jaringan internet tetap hidup, ya, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, jaringan internet ada yang tetap dihidupkan. Jadi hanya data seluler dan internet protokol television saja atau IPTV yang akan dimatikan selama 24 jam. Jadi internet di rumah-rumah, apalagi di rumah sakit dan objek vital lainnya akan tetap hidup seperti biasa. Ya, bahkan komputer, laptop, dan lainnya kalau dikoneksikan ke WiFi yang di rumah atau kantor, maka tetap bisa untuk diakses atau digunakan seperti biasa. Nah, itulah godaan terbesar agar kita tidak main HP yang sehari-hari tidak bisa lepas dari genggaman kita, kemudian tidak bisa main medsos dan lain-lainnya. Itu yang harus kita kendalikan, ya. Jadi gunakan internet dengan baik saat Nyepi, seperti browsing buku-buku agama dan artikel-artikel agama untuk dibaca sebagai renungan apa yang sudah kita lakukan 1 tahun terakhir ini. Ya, sebenarnya kebijakan yang diambil oleh Pemprov Bali pada Hari Raya Nyepi di Bali bertujuan untuk agar penyepian bisa berlangsung hikmat dan khusyuk. Ya, sebenarnya walaupun internet dipadamkan atau dinyalakan, akan tidak terpengaruh kepada umat apabila kita dapat mengendalikan hawa nafsu seperti salah satu tujuan merayakan Hari Raya Nyepi. Ya, meskipun internet tidak padam saat Nyepi, maka umat Hindu seharusnya dapat menjalankan dengan tetap khusyuk dan hikmat untuk bisa memenangkan pertarungan kita dengan Buddha. Ya, sebenarnya godaan untuk tidak larut dalam lelangwan adalah ujian terbesar saat melaksanakan catur berata penyepian. Ya, seperti buka medsos, YouTube, dan lainnya. Jadi, Nyepi justru akan menjadi ujian seberapa sanggup kita dapat mengendalikan diri dalam berinternet, sehingga saat tahun baru Sake kita dapat merubah diri menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, menjawab pertanyaan teman yang tadi bahwa
Kenapa perayaan Tahun Baru Saka dilakukan dengan cara nyepi? Bagi umat Hindu, Tahun Baru Saka merupakan momentum yang sangat baik untuk melaksanakan mulat saharira atau introspeksi. Ya, selain itu, juga untuk mengevaluasi secara menyeluruh perjalanan hidup 1 tahun terakhir. Nah, agar dapat melaksanakan introspeksi dan evaluasi dengan baik, maka akan dibutuhkan suasana kondusif seperti hening, sepi untuk kontemplatif. Ya, dengan demikian, umat akan dapat menyelam ke relung hati yang paling dalam untuk menjernihkan pikiran dan batin, dan dapat menilai kejujuran keberadaan yang akan kita lakukan ke depannya. Ya, hal ini sulit kita lakukan bila suasananya hingar-bingar dan gegap gempita. Ya, itulah jawabannya. Kemudian, rangkaian terakhir dari perayaan Tahun Baru Saka adalah Hari Ngembak Geni yang jatuh pada Pinanggal Pingkalih atau tanggal 2 Sasi Kedasa. Nah, pada hari ini, umat Hindu akan melakukan Dharma Santi dengan keluarga besar dan tetangga sekitarnya, dengan mengucap syukur dan saling memaafkan atau kesama satu dengan yang lainnya, untuk memulai lembaran tahun baru yang lebih baik ke depannya. Baik, demikian semeton kirang langkung titiang lunasi nampura. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mengetahui video-video selanjutnya. Apabila semeton ada usulan, masukan, dan perbaikan agar konten ini lebih baik dan bermanfaat buat kita semua, saya persilakan membuat komen kolom di bawah video ini. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila terdapat kata dan narasi yang tidak sesuai atau tidak berkenan, karena channel ini bukan merupakan ceramah agama, melainkan hanya sekedar untuk sharing bagi pengetahuan kita bersama. Akhir kata, saya sampaikan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.